Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 21. Diselamatkan Bibi Kitty Charter. Aku pernah melihat gambar makhluk itu sebelumnya, tetapi gambar pada umumnya tidak datang mendekat untuk memamerkan betapa mengerikannya ia dalam kehidupan nyata. Hewan peliharaan Seth, kata Bast, membenarkan ketakutanku. Jauh di bawah, makhluk itu berkeliaran di dasar monumen, meninggalkan jejak pada salju yang baru turun. Aku kesulitan menilai ukurannya, tetapi kira-kira sebesar kuda, dengan kaki yang sama panjangnya. Ia memiliki tubuh ramping dan berotot yang tidak wajar dengan bulu abu-abu kemerahan yang mengilap. Kau bisa salah menganggapnya sebagai seekor anjing greyhound besar kecuali bagian ekor dan kepalanya. Ekornya adalah ekor reptil, bercabang di ujung dengan bentuk segitiga, seperti tentakel cumi-cumi. Ekor itu melecut ke sekelilingnya seakan memiliki pikiran sendiri. Kepala makhluk itu adalah bagian yang paling aneh. Telinganya yang terlalu besar berdiri tegak seperti telinga kelinci, tetapi mereka lebih mirip es krim cone, melingkar ke dalam dan lebih luas di bagian atasnya daripada bagian bawahnya. Bisa berputar hampir 360 derajat sehingga mereka bisa mendengar semuanya. Moncong makhluk itu panjang dan melengkung seperti terenggiling, hanya saja terenggiling tidak memiliki gigi setajam silet. Matanya bersinar, kataku. Ini tidak bagus. Bagaimana kau bisa melihat sejauh itu? Tanya Sadie. Dia berdiri di sampingku, memicingkan mata ke arah sosok kecil di atas salju itu, dan aku menyadari bahwa dia hanya terlihat seperti sebuah titik. Hewan itu setidaknya berjarak 500 meter di bawah kami. Bagaimana aku bisa melihat matanya? Kau masih memiliki mata Raja Wali, tebak Bast. Dan, kau benar, Charter. Mata makhluk itu bersinar, artinya makhluk itu telah mencium aroma kita. Aku menatapnya dan hampir melompat keluar dari kulitku. Rambut Bast berdiri tegak lurus ke atas kepalanya, seakan jarinya baru saja dicolokkan ke stop kontak. NG, Bast? Tanyaku. Apa? Sadie dan aku bertatapan. Adikku itu membisikkan kata menyeramkan. Lalu, aku teringat bagaimana ekor Muffin selalu berdiri ketika ada sesuatu yang mengejutkannya. Tidak apa-apa, kataku, walaupun jika hewan peliharaan Seth begitu berbahaya hingga membuat rambut Dewi kami berdiri bagaikan habis tersengat listrik, hal itu pasti merupakan pertanda yang sangat buruk. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Kalian tidak mengerti, kata Bast. Hewan peliharaan Seth adalah pemburu yang sempurna. Kalau dia mencium aroma kita, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kenapa disebut hewan peliharaan Seth? Tanya Sadie gugup. Apa dia tidak punya nama? Kalaupun punya, kata Bast, kau pasti tak ingin menyebutnya. Dia hanya dikenal sebagai hewan peliharaan Seth, makhluk simbolik Sang Raja Merah. Dia adalah bagian dari kekuatannya, kelicikan, dan sifat jahatnya. Bagus, kata Sadie. Hewan itu mengendus monumen dan mundur, menggeram. Dia kelihatannya tidak menyukai tempat ini, aku mengamati. Tidak, kata Bast. Terlalu banyak energi MAET. Tapi, itu tidak akan menahannya untuk waktu yang lama. Seolah diberi aba-aba, hewan peliharaan Seth itu melompat ke dinding monumen. Ia mulai memanjat seperti singa yang sedang memanjat pohon, cakarnya menancap ke dalam batu. Ini kacau, kataku. Lift atau tangga? Keduanya terlalu lambat, kata Bast. Menjauhlah dari jendela. Dia menghunus pisau dan menebas kaca jendela. Dia meninju kaca jendela itu dan alarm pun berbunyi. Udara yang dingin memasuki ruang observasi tersebut. Kalian harus terbang, teriak Bast di tengah deru angin. Itu satu-satunya cara. Tidak. Wajah Sadie memucat. Aku tidak mau jadi elang lagi. Sadie, tidak apa-apa, kataku. Dia menggeleng, ketakutan. Aku meraih tangannya. Aku akan tetap bersamamu. Aku akan memastikan kau bisa berubah kembali. Hewan peliharaan Seth sudah setengah jalan, kata Bast. Kita kehabisan waktu. Sadie melirik Bast. Bagaimana denganmu? Kau tidak bisa terbang. Aku akan melompat, katanya. Kucing selalu mendarat dengan kaki mereka. Ini lebih dari 100 meter, teriak Sadie. 170 meter, kata Bast mengoreksi.
Aku akan mengalihkan perhatian hewan peliharaan Seth itu, sehingga kalian bisa mendapatkan beberapa waktu. Kau akan terbunuh. Suara Sadie seperti nyaris menangis. Kumohon, aku tak bisa kehilanganmu juga. Bas tampak sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Sadie. Aku akan baik-baik saja, sayang. Temui aku di Bandara Nasional Reagan, Terminal A, bersiaplah untuk lari. Sebelum aku bisa membantah, Bas melompat keluar jendela. Jantungku nyaris berhenti. Dia jatuh lurus ke arah trotoar. Aku yakin dia akan mati, tetapi saat jatuh, dia merentangkan tangan dan kakinya, tampak santai. Dia meluncur lurus melewati hewan peliharaan Seth, yang menjerit mengerikan seperti seorang pria yang terluka di medan perang, lalu berbalik dan melompat mengejar sang dewi. Bas mendarat di atas tanah dengan kedua kakinya dan langsung berlari. Dia pasti telah mencapai kecepatan 100 km per jam dengan mudah. Hewan peliharaan Seth tidak terlalu tangkas. Ia jatuh begitu keras hingga trotoar pun retak. Ia mundur beberapa langkah, tetapi sepertinya tidak terluka. Kemudian, ia melompat di belakang Bas dan segera mengejarnya. Dia tidak akan berhasil, Sadie cemas. Jangan pernah bertaruh melawan kucing, kataku. Kita harus melakukan tugas kita. Siap? Dia menarik napas dalam-dalam. Baiklah. Sebelum aku berubah pikiran. Seketika, elang hitam muncul di depanku, mengepakkan sayapnya untuk menjaga keseimbangan di tengah embusan angin yang kuat. Aku pun membayangkan diriku menjadi Raja Wali. Sekarang bahkan lebih mudah melakukannya daripada sebelumnya. Sesaat kemudian, kami telah terbang menembus udara pagi yang dingin di atas Washington, D.C. Menemukan bandara itu mudah. Bandara Nasional Reagan begitu dekat, aku bisa melihat pesawat mendarat di Potomac. Bagian yang sulit adalah mengingat apa yang harus kulakukan. Setiap kali aku melihat tikus atau tupai, aku langsung berbelok ke arahnya. Beberapa kali aku mendapati diriku sendiri tengah menukik dan aku harus melawan keinginan itu. Pernah, sekali aku menoleh dan mendapati bahwa aku telah terpisah sejauh 2 km dari Sadie, yang pergi melakukan perburuannya sendiri. Aku harus memaksa diriku untuk terbang di sampingnya dan mendapatkan perhatiannya. Dibutuhkan kemauan yang keras untuk tetap menjadi manusia, suara Horus memperingatkan. Semakin banyak waktu yang kau habiskan sebagai burung pemangsa, semakin kau berpikir seperti burung. Sekarang kau baru mengatakannya kepadaku, pikirku. Aku bisa membantu, dia mendesak. Biarkan aku yang mengendalikan. Tidak hari ini, kepala burung. Akhirnya, aku berhasil mengarahkan Sadie ke bandara, dan kami mulai mencari tempat untuk berubah kembali ke bentuk manusia. Kami mendarat di atas sebuah garasi parkir. Aku memerintahkan diriku sendiri untuk berubah menjadi manusia. Tidak ada yang terjadi. Kepanikan mulai merambati tenggorokanku. Aku memejamkan mata dan membayangkan wajah ayahku. Aku memikirkan betapa aku merindukannya, betapa aku harus menemukannya. Ketika aku membuka mata, aku pun kembali normal. Sayangnya, Sadie masih berwujud elang. Dia terbang mengelilingiku dan berkauk-kauk panik. Hahaha, ada tatapan liar di matanya, dan kali ini aku mengerti betapa takutnya dia. Cukup sulit baginya lepas dari bentuk burung untuk kali pertama. Jika untuk kedua kalinya dia membutuhkan lebih banyak energi, bisa jadi dia berada dalam masalah yang serius. Semuanya akan baik-baik saja. Aku berjongkok, berhati-hati dan bergerak dengan pelan. Sadie, jangan memaksakan diri. Kau harus santai. Hal dia melipat sayapnya. Dadanya naik turun. Dengar, berkonsentrasi pada ayah bisa membantuku. Ingatlah sesuatu yang penting bagimu. Tutup matamu dan pikirkanlah kehidupan manusiamu. Dia memejamkan mata, tetapi sesaat kemudian dia berteriak frustrasi dan mengepakkan sayap. Hentikan, kataku. Jangan terbangi, dia memiringkan kepalanya dan berdeguk seperti memohon. Aku mulai berbicara dengannya seperti yang kulakukan kepada hewan yang ketakutan. Aku tidak benar-benar memperhatikan kata-kataku. Aku hanya berusaha membuat nada suaraku terdengar tetap tenang. Namun, selewat 1 menit, aku menyadari bahwa aku bercerita tentang perjalananku dengan ayah, dan kenangan yang telah membantuku keluar dari bentuk burung. Aku menceritakan momen ketika ayah dan aku terjebak di Bandara Venesia dan aku menyantap terlalu banyak cannoli hingga jatuh sakit. Aku bercerita tentang perjalanan kami di Mesir,
Ketika aku menemukan kalajengking di kaos kakiku dan ayah berhasil membunuhnya dengan remote control TV. Aku mengatakan kepadanya bagaimana kami bisa sampai terpisah jauh sekali di jalan bawah tanah London dan betapa takutnya aku sampai ayah akhirnya menemukanku. Aku memberitahunya beberapa cerita yang cukup memalukan yang tidak pernah kubagi dengan siapapun, karena dengan siapa lagi aku bisa berbagi? Dan, tampaknya Sadie benar-benar mendengarkan. Setidaknya, dia berhenti mengepakkan sayapnya. Napasnya melambat. Dia menjadi sangat diam, dan matanya tidak lagi terlihat begitu panik. Oke, Sadie, kataku akhirnya. Aku punya ide. Inilah yang akan kita lakukan. Aku mengeluarkan kotak sihir ayah dari tas kulitnya. Aku melilitkan tas kulit itu di lenganku dan mengikatnya dengan tali sebaik mungkin. Naik. Sadie terbang dan bertengger di pergelangan tanganku. Bahkan, dengan pelindung lengan darurat, cakar tajamnya tetap menusuk kulitku. Kita akan membuatmu keluar dari bentuk ini, kataku. Teruslah berusaha. Tenang, dan fokus pada kehidupan manusiamu. Kau bisa melakukannya, Sadie. Aku tahu kau bisa melakukannya. Aku akan menggendongmu sampai saat itu tiba. Ayolah, kataku. Mari kita cari Bast. Dengan adikku bertengger di lenganku, aku pun berjalan ke lift. Seorang pengusaha dengan koper beroda sudah menunggu di depan pintu. Matanya memelotot ketika melihatku. Aku pasti terlihat sangat aneh, bocah tinggi berkulit hitam yang kotor, berpakaian ala Mesir yang compang-camping, dengan kotak aneh terselip di bawah satu lengan dan burung pemangsa yang bertengger di lengan lainnya. Halo, sapaku. Aku akan naik tangga saja. Dia bergegas pergi. Lift membawa kami ke lantai dasar. Sadie dan aku menyeberang menuju terminal keberangkatan. Aku melihat sekeliling dengan putus asa, berharap melihat Bast, tetapi aku malah menarik perhatian seorang polisi. Pria itu mengerutkan kening dan mulai berjalan ke arahku. Tetap tenang, kataku kepada Sadie. Melawan dorongan untuk lari, aku berbalik dan berjalan melewati pintu putar. Sebenarnya, aku selalu merasa sedikit tegang di sekitar polisi. Aku ingat ketika aku berumur sekitar 7 atau 8 tahun dan masih menjadi anak kecil yang lucu, semuanya masih aman-aman saja. Tetapi begitu aku mencapai usia 11 tahun, aku mulai mendapatkan tatapan seperti, apa yang anak itu lakukan di sini? Apa dia akan mencuri sesuatu? Maksudku, itu konyol, tetapi begitulah faktanya. Aku tidak mengatakan itu dilakukan semua petugas polisi, tetapi ketika hal itu tidak terjadi aku menganggapnya sebagai kejutan yang menyenangkan. Dan, saat ini bukan salah satu dari waktu yang menyenangkan itu. Aku tahu polisi itu akan mengikutiku, dan aku tahu aku harus bersikap tenang dan berjalan seakan aku memiliki tujuan, yang tidak mudah dengan adanya burung elang yang bertengger di lenganku. Saat itu liburan Natal, jadi bandara cukup penuh, kebanyakan adalah para keluarga yang berdiri dalam antrean di konter tiket, anak-anak yang sibuk berdebat, dan para orang tua yang sedang melabeli koper mereka. Aku bertanya-tanya bagaimana rasanya, perjalanan keluarga yang normal, tak ada sihir atau monster yang mengejarmu. Hentikan, kataku kepada diri sendiri. Kau punya tugas yang harus dilakukan. Namun, aku tidak tahu harus pergi kemana. Apa Bast sudah berada di dalam? Atau di luar? Kerumunan itu berpisah saat aku berjalan melalui terminal. Orang-orang menatap Sadie. Aku tahu aku tidak bisa berkeliling begitu saja dan terlihat seperti anak hilang. Hanya masalah waktu sebelum polisi anak muda. Aku berbalik. Polisi tadi. Sadie menjerit, dan polisi itu mundur, menggenggam tongkatnya erat-erat. Kau tidak boleh membawa hewan peliharaan di sini, katanya. Aku punya tiket. Aku mencoba untuk merogoh kantongku. Lalu, aku teringat bahwa Bastlah yang membawa tiket kami. Polisi itu merengut. Sebaiknya kau ikut denganku. Tiba-tiba, ada suara seorang wanita yang memanggil. Ternyata kau di situ, Charter. Bast berjalan dengan cepat, mendorong orang-orang yang menghalangi jalannya. Aku tidak pernah begitu senang melihat seorang dewi Mesir seumur hidupku. Entah bagaimana, dia telah berganti pakaian. Dia mengenakan celana panjang berwarna merah mawar, banyak perhiasan emas, dan mantel kasmir, yang membuatnya tampak seperti pengusaha kaya. Mengabaikan polisi, dia menilai penampilanku dan mengerutkan hidungnya. Charter, sudah kubilang untuk tidak mengenakan baju-baju yang mengerikan seperti ini.
Jujur, kau terlihat seperti baru saja tidur di hutan. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menggunakannya untuk menyeka wajahku, sementara polisi itu hanya memandanginya. Akhirnya dia berhasil mengeluarkan kata-kata. Apakah dia ini keponakanku? Bast berbohong. Maafkan aku. Kami sedang menuju Memphis untuk berpartisipasi dalam kompetisi elang. Aku harap dia tidak terlibat masalah apa-apa. Bisa-bisa kami ketinggalan pesawat. Elang itu tidak bisa terbang, Bast terkikik. Ya, tentu saja dia bisa terbang. Jelas-jelas dia seekor burung. Wajah polisi itu memerah. Maksud saya di atas pesawat. Oh. Kami memiliki dokumennya, hal itu membuatku takjub. Bast mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya kepada polisi itu, bersama tiket kami. Saya mengerti, kata polisi itu. Dia mengamati tiket kami. Kau membeli tiket kelas pertama untuk Raja Walimu. Ini jenis black kite elang hitam, sebenarnya, kata Bast. Tapi ya, dia burung yang sangat temperamental. Sang juara, kau tahu. Berikan dia kursi biasa dan cobalah menawarkan pretzel, dan aku tidak akan bertanggung jawab atas akibatnya. Tidak, kami selalu memakai penerbangan kelas 1, benar tidak, charter? Bibi Kitty. Dia menatapku seolah mengatakan, aku akan membalasmu untuk itu. Lalu, dia kembali tersenyum kepada petugas polisi, yang menyerahkan kembali tiket dan dokumen Sadie. Nah, sekarang kami permisi. Omong-omong, seragammu bagus. Apa kau sering olahraga? Sebelum polisi itu bisa menjawab, Bast mencengkeram lenganku dan bergegas membawaku menuju pos pemeriksaan keamanan. Jangan menoleh ke belakang, ujarnya lirih. Segera setelah kami berbelok, Bast menarikku ke samping sebuah mesin penjual otomatis. Hewan peliharaan Seth sudah dekat, katanya. Kita punya beberapa menit paling lama. Ada apa dengan Sadie? Dia tidak bisa. Aku tergagap. Aku tidak tahu persis. Ya, kita harus membereskannya di pesawat. Bagaimana caramu berganti pakaian? Tanyaku. Dan, dokumen untuk burung itu. Dia melambaikan tangan dengan malas. Oh, pikiran manusia fana memang lemah. Dokumen itu hanya lembaran tiket kosong. Dan, pakaianku belum benar-benar berubah. Ini hanya sihir glamor. Aku mengamati lebih dekat, dan mendapati bahwa Bast ternyata benar. Baju barunya berkedip-kedip seperti Fata Morgana di atas bodysuit kulit macan tutulnya yang biasa. Begitu dia memberitahukannya, sihir itu tampak begitu rapuh dan terlihat jelas. Kita akan mencoba memasuki gerbang itu sebelum hewan peliharaan Seth, katanya. Akan lebih mudah kalau kau menyimpan benda itu di duat. Benda apa? Kau tidak benar-benar ingin menenteng kotak itu kemana-mana, kan? Gunakan duat sebagai kotak penyimpanan. Bagaimana caranya? Bast memutar matanya. Sebenarnya apa yang mereka ajarkan kepada penyihir zaman sekarang? Kami cuma punya sekitar 20 detik waktu latihan, bayangkan sebuah ruangan di udara, seperti rak atau kotak harta karun sebuah loker. Tanyaku. Aku pernah punya loker di sekolah. Bagus. Berikan loker itu kunci sandi apapun yang kau inginkan. Bayangkan membuka loker tersebut dengan sandimu. Kemudian, masukkan kotak itu. Kalau kau membutuhkannya lagi, pikirkan saja, dan kotak itu akan muncul. Aku ragu-ragu, tetapi aku tetap membayangkan sebuah loker. Aku memberinya nomor kombinasi, 13, 32, 33 nomor mantan pemain Lakers, jelas, Chamberlain, Johnson, Abdul Jabbar. Aku mengulurkan kotak ajaib ayahku dan melepaskannya. Aku yakin benda itu akan menghantam lantai. Alih-alih, kotak itu menghilang. Keren, kataku. Apa kau yakin aku bisa mendapatkannya kembali? Tidak, kata Bast. Sekarang, ayo cepat FF. 22. Liro bertemu loker kematian charter. Aku tak pernah melewati pos keamanan dengan burung buas sebelumnya. Kukira itu akan membuat kami ditahan, tetapi sebaliknya, penjaga itu malah memindahkan kami ke jalur khusus. Mereka memeriksa dokumen kami. Bast banyak tersenyum, menggoda penjaga, dan mengatakan bahwa mereka pasti banyak berolahraga, dan mereka mengizinkan kami lewat. Pisau Bast tidak membuat alarm menyala, jadi mungkin dia menyimpannya di duat. Para penjaga itu bahkan tidak mencoba untuk memeriksa Sadie dengan mesin sinar X.
Aku sedang mengambil sepatuku ketika mendengar jeritan dari pos keamanan yang lain. Bast mengutuk dalam bahasa Mesir. Kita terlalu lambat. Aku menoleh dan melihat hewan peliharaan Seth tengah memasuki terminal, menyingkirkan para penumpang dari jalannya. Telinga kelincinya yang aneh berputar ke belakang dan ke depan. Busa menetes dari moncongnya yang melengkung dan lebar, dan ekornya yang bercabang mencambuk ke sekitar, mencari sesuatu untuk disengat. Rusal, teriak seorang wanita. Rusa gilai, semua orang mulai berteriak, berlari ke arah yang berbeda-beda dan menutup jalan hewan peliharaan Seth. Rusa? Tanyaku. Bast mengangkat bahu. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilihat manusia. Sekarang, berita itu akan menyebar dengan kekuatan sugesti. Benar saja, lebih banyak penumpang mulai berteriak rusal dan berlarian saat hewan peliharaan Seth itu berjalan melewati garis keamanan dan mendapati dirinya tersangkut di tiang-tiang pembatas. Petugas TSA menerjang maju, tetapi makhluk itu melemparkan mereka ke samping seperti boneka-boneka kain. Ayo, kata Bast kepadaku. Aku tidak bisa membiarkan makhluk itu menyakiti orang-orang ini. Kita tidak bisa menghentikannya. Namun, aku tidak bergerak. Aku ingin percaya bahwa Horus telah memberiku keberanian, atau mungkin dalam beberapa hari terakhir ini akhirnya membangunkan beberapa gen keberanian terpendam yang kuwarisi dari orang tuaku. Namun, kenyataannya lebih menakutkan. Kali ini, tidak ada yang memaksaku mengambil tindakan itu. Aku sendiri yang ingin melakukannya. Orang-orang dalam kesulitan karena kami. Aku harus melakukan sesuatu. Aku merasakan naluri yang sama seperti ketika Sadie membutuhkan bantuanku, seakan sudah waktunya bagiku untuk maju. Dan, ya, itu membuatku takut. Namun, aku juga merasa melakukan tindakan yang benar. Pergilah ke gerbang itu, kataku kepada Bast. Bawa Sadie. Aku akan menemui kalian di sana. Apa? Charter, pergilah. Aku membayangkan sedang membuka loker tak kasat mata, 13, 32, 33. Aku mengulurkan tangan, tetapi bukan untuk mengambil kotak ajaib ayahku. Aku berkonsentrasi pada sesuatu yang telah kutinggalkan di Luxor. Benda itu pasti ada di sana. Sesaat, aku tidak merasakan apa-apa. Kemudian, tanganku mencengkeram pegangan kulit yang keras, dan aku menarik pedangku keluar dari kehampaan. Mata Bast melebar. Mengesankan. Pergilah, kataku. Sekarang, giliranku untuk turun tangan. Kau tahu makhluk itu akan membunuhmu. Terima kasih atas kepercayaannya. Sekarang, pergilah. Bast memelesat dengan kecepatan tertinggi. Sadie mengepak untuk tetap seimbang pada lengannya. Terdengar suara tembakan. Aku berbalik dan melihat hewan peliharaan Seth sedang menerjang polisi yang baru saja menembak kepalanya dengan sia-sia. Polisi malang itu terlempar ke belakang dan merobohkan gerbang detektor logam. Hei, rusal, aku berteriak. Hewan peliharaan Seth itu menatapku lekat-lekat dengan matanya yang bersinar. Bagus, kata Horus. Kita akan mati dengan terhormat. Diam, pikirku. Aku melirik ke belakang untuk memastikan Bast dan Sadie sudah tidak terlihat. Lalu, aku mendekati makhluk itu. Jadi, kau tidak punya nama? Tanyaku. Mereka tidak bisa memikirkan satu nama yang cukup jelek? Makhluk itu menggeram, melangkahi polisi yang tak sadarkan diri itu. Hewan peliharaan Seth terlalu sulit untuk diucapkan, aku memutuskan. Aku akan memanggilmu Leroy. Rupanya, Leroy tidak menyukai nama barunya. Dia menerjang. Aku menghindari cakarnya dan berhasil memukul moncongnya dengan pinggiran pedangku, tetapi hal itu nyaris tidak mengganggunya. Leroy berdiri dan menerjang lagi, meneteskan liur, memamerkan taringnya. Aku menebas ke arah lehernya, tetapi Leroy terlalu pintar. Dia memelesat ke kiri dan membenamkan giginya ke lenganku yang bebas. Jika bukan karena pelindung lengan daruratku yang terbuat dari kulit, aku pasti sudah kehilangan satu lengan. Walau begitu, taring Leroy masih sedikit menembus kulit itu. Rasa nyeri yang panas menyengat lenganku. Aku berteriak, dan sebuah gelombang kekuatan yang kuno menjalari tubuhku. Aku merasa diriku melayang dan aura emas prajurit Raja Wali terbentuk di sekitarku. Rahang hewan peliharaan Seth langsung terbuka paksa dengan cepat hingga ia mendengking dan melepaskan lenganku. Aku berdiri, kini terbungkus avatar sebesar 2 kali ukuran normalku, dan menendang Leroy ke dinding. Bagus, kata Horus.
Sekarang, kirim binatang itu ke akhirat. Tenanglah. Aku akan melakukan semuanya. Samar-samar, aku menyadari bahwa penjaga keamanan tengah berusaha untuk bangkit kembali, berteriak ke walkie-talkie, dan meminta bantuan. Para wisatawan masih berteriak-teriak dan berlarian. Aku mendengar teriakan seorang gadis kecil, manusia ayam, kalahkan rusa itu. Kau tahu betapa sulitnya untuk merasa seperti sebuah mesin perang berkepala Raja Wali yang perkasa ketika seseorang memanggilmu manusia ayam Chicken Man, yang juga bisa berarti pengecut. Aku mengangkat pedangku, yang sekarang berada di pusat energi sepanjang 3 meter. Lyra mengguncang debu dari telinganya yang berbentuk kerucut, dan kembali menyeruduk ke arahku. Avatarku mungkin kuat, tetapi bentuk ini juga canggung dan lambat. Menggerakkannya berkeliling terasa seperti bergerak menembus jelo. Lyra menghindari tebasan pedangku dan mendarat di dadaku, menjatuhkanku. Dia jauh lebih berat daripada kelihatannya. Ekor dan cakarnya menggaruk avatarku. Aku menangkap lehernya dengan kepalan tanganku yang bersinar dan mencoba untuk menjaga agar taringnya tetap jauh dari wajahku, tetapi kemanapun ia meneteskan air liur, perisai sihirku mendesis dan menguap di bagian itu. Aku bisa merasakan lenganku yang terluka mati rasa. Alarm berbunyi. Lebih banyak penumpang menuju pos pemeriksaan untuk melihat apa yang terjadi. Aku harus mengakhiri ini segera sebelum aku pingsan karena kesakitan atau lebih banyak orang terluka. Aku merasa kekuatanku memudar, perisaiku berkedip-kedip. Taring Lyra berjarak 1 inci dari wajahku, dan Horus tidak memberikan kata-kata penyemangat. Lalu, aku berpikir tentang loker tak terlihat milikku di Duat. Aku bertanya-tanya apa benda-benda lain bisa diletakkan di sana juga, benda besar yang jahat. Aku mengatupkan tanganku di leher Leroy dan menjepitkan lututku di tulang rusuknya. Lalu, aku membayangkan sebuah lubang di Duat di udara tepat di atasku, 13, 32, 33. Aku membayangkan lokerku terbuka selebar yang ia bisa. Dengan kekuatan terakhirku, aku mendorong Leroy lurus ke atas. Dia terbang ke langit-langit, matanya melebar karena terkejut ketika ia melewati celah yang tak terlihat dan menghilang. Kemana makhluk itu pergi? Teriak seseorang. Hei, nak, panggil pria lain. Kau baik-baik saja? Avatarku lenyap. Aku mau pingsan, tetapi aku harus pergi sebelum petugas keamanan tersadar dari keterkejutan mereka dan menangkapku karena bertempur dengan rusa. Aku berdiri dan melemparkan pedangku ke langit-langit. Ia menghilang ke Duat. Lalu, aku membungkus kulit robek di lenganku yang berdarah sebaik mungkin dan berlari menuju gerbang. Aku tiba di gerbang penerbangan kami tepat saat mereka menutup pintu. Rupanya, cerita insiden manusia ayam itu belum cukup menyebar. Petugas penjaga gerbang menunjuk kembali ke arah pos pemeriksaan saat dia mengambil tiketku. Ada apa dengan semua keributan di sana? Seekor rusa berhasil melewati petugas keamanan, kataku. Sudah terkendali sekarang. Sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan, aku berlari menuju belalai pesawat. Aku ambruk di kursiku yang berseberangan dengan Bast. Sadie, masih dalam wujud burung elang, mondar-mandir di kursi dekat jendela di sebelahku. Bast mendesah lega. Charter, kau berhasil tapi, kau terluka. Apa yang terjadi? Ku ceritakan kepadanya. Mata Bast membelalak. Kau memasukkan hewan peliharaan Set ke lokermu. Apa kau tahu berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Ya, kataku. Aku ada di sana. Para pramugari mulai memeragakan cara penyelamatan. Rupanya, insiden keamanan tidak memengaruhi penerbangan kami. Pesawat lepas landas tepat pada waktunya. Rasa sakitku berlipat ganda, dan saat itu Bast baru memperhatikan seberapa buruk kondisi lenganku. Ekspresinya menjadi muram. Jangan bergerak. Dia membisikkan sesuatu dalam bahasa Mesir, dan mataku mulai terasa berat. Kau harus tidur untuk menyembuhkan luka itu, katanya. Tapi, kalau Leroy kembali siapa? Tidak apa-apa. Bast menatapku seakan baru melihatku untuk kali pertama. Kau sangat berani, Charter. Menghadapi monster peliharaan Set seperti itu kau memiliki sifat kucing jantan lebih banyak daripada yang kusadari. NG Trims? Dia tersenyum dan menyentuh dahiku. Kita akan segera mengudara, kucing jantanku. Tidurlah. Aku tak bisa benar-benar menolak. Kelelahan melandaku, dan aku pun memejamkan mata. Secara alami, jiwaku memutuskan untuk melakukan perjalanan.
Aku berada dalam bentuk ba, berputar-putar di atas Phoenix. Itu adalah pagi musim dingin yang cerah. Udara padang pasir yang sejuk terasa nyaman di bawah sayap-sayapku. Kota itu tampak berbeda pada siang hari. Sebuah hamparan besar berbentuk persegi berwarna krim dan hijau dipenuhi bintik pohon-pohon palem dan kolam renang. Pegunungan kapur menjulang di sana-sini seperti potongan bulan. Gunung yang paling menonjol adalah yang berada tepat di bawahku, lereng panjang dengan dua puncak yang berbeda. Bagaimana anak buah Seth menyebutnya pada kunjungan jiwaku yang pertama? Gunung Camelback. Kaki gunung itu penuh sesak dengan rumah-rumah mewah, tetapi bagian atasnya gundul. Sesuatu menarik perhatianku, sebuah celah di antara dua batu besar, dan cahaya panas yang datang dari dalam gunung, sesuatu yang tak mungkin dilihat oleh mata manusia. Aku melipat sayap dan terbang ke arah celah itu. Udara panas berembus keluar dengan kekuatan yang cukup besar, aku harus mendorong diriku untuk menembusnya. Sekitar 15 meter di bawah, celah itu terbuka, dan aku mendapati diriku berada di tempat yang seharusnya tidak ada. Bagian dalam gunung itu kosong. Di tengah-tengah gua, sebuah piramida raksasa sedang dibangun. Udara bising dengan suara beliung. Gerombolan iblis memotong kapur berwarna merah darah menjadi bentuk persegi dan menariknya ke tengah gua, di mana lebih banyak kawanan iblis yang menggunakan tali dan jalan yang landai untuk membawa batu itu ke tempatnya, seperti cerita ayahku mengenai pembangunan piramida Giza. Namun, piramida Giza masing-masing membutuhkan sekitar 20 tahun untuk diselesaikan. Piramida yang satu ini sudah setengah selesai. Ada sesuatu yang aneh tentang piramida itu dan bukan hanya warnanya yang merah darah. Ketika aku melihatnya, aku merasakan rasa geli yang tak asing, seakan seluruh bangunan itu berdengung dengan nada, bukan, itu suara yang hampir ku kenal. Aku melihat sebuah benda yang lebih kecil mengambang di udara di atas piramida, sebuah perahu dari buluh seperti perahu milik Paman Amos. Di atasnya, berdiri dua sosok. Salah satunya adalah iblis bertubuh tinggi dengan baju kulit. Yang lainnya adalah seorang pria bertubuh besar dengan seragam tempur berwarna merah. Aku berputar lebih dekat, mencoba untuk tetap berada dalam bayangan karena aku tidak yakin bahwa aku benar-benar tak terlihat. Aku mendarat di atas tiang. Itu manuver yang sulit, tetapi tidak ada penghuni perahu yang mendongak. "Berapa lama lagi?" tanya pria berbaju merah itu. Dia memiliki suara Seth, tetapi dia tampak sangat berbeda dengan sosoknya dalam penglihatan terakhirku. Dia bukan sosok hitam berlendir, dan dia tidak berapi kecuali campuran menakutkan antara kebencian dan kepuasan yang membara di matanya. Dia memiliki tubuh besar dan berotot seperti seorang pemain gelandang belakang, dengan tangan yang gemuk dan wajah yang kasar. Rambutnya yang pendek dan kaku serta jenggotnya yang dipangkas berwarna merah, sama seperti seragam tempurnya. Aku belum pernah melihat seseorang semerah itu sebelumnya. Mungkin dia berencana untuk bersembunyi di sebuah gunung berapi. Di sampingnya, iblis itu bersikap menjilat. Dia adalah makhluk aneh berkaki ayam yang kulihat sebelumnya. Tingginya setidaknya 2 meter dan tubuhnya kurus seperti orang-orangan sawah, dengan cakar burung pengganti kaki. Dan, sayangnya, kali ini aku bisa melihat wajahnya. Wajahnya hampir terlalu mengerikan untuk digambarkan. Kau tahu pameran anatomi di mana mereka menunjukkan mayat tanpa kulit? Bayangkan salah satu dari wajah-wajah itu hidup, ditambah mata hitam pekat dan taring. "Kami membuat kemajuan yang sangat baik, Tuan," janji sang iblis. "Kami menyihir 100 iblis lagi hari ini. Dengan keberuntungan, kami akan selesai saat matahari terbenam pada hari ulang tahunmu." "Itu tidak dapat kuterima, wajah horor," Seth berkata dengan tenang. Iblis itu tersentak. Aku menduga namanya wajah horor. Aku bertanya-tanya berapa lama ibunya berpikir hingga mendapatkan nama itu. "Bob? Tidak. Sam? Tidak. Bagaimana kalau wajah horor?" "Tetapi, Tuan," si wajah horor tergagap. "Saya pikir jangan berpikir, iblis. Musuh kita lebih pintar daripada yang kubayangkan. Mereka telah melumpuhkan hewan peliharaan favoritku untuk sementara dan sekarang sedang menuju ke sini dengan cepat. Kita harus selesai sebelum mereka tiba. Saat matahari terbit pada hari ulang tahunku, wajah horor. Tidak lebih. Ini akan menjadi fajar kerajaan baruku. Aku akan menguasai semua bentuk kehidupan dari benua ini, dan piramida ini akan berdiri sebagai monumen kekuatanku." Makam Osiris yang terakhir dan kekali jantungku nyaris berhenti.
Aku menatap piramida itu lagi, dan aku menyadari mengapa rasanya begitu familiar. Ia memiliki energi di dalamnya, energi ayahku. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana, tetapi aku tahu sarkofagus ayah tersembunyi di suatu tempat di dalam piramida itu. Seth tersenyum kejam, seolah dia akan sama bahagianya jika si wajah mematuhinya atau dia merobek si wajah hingga berkeping-keping saat itu juga. Kau mengerti apa yang kuperintahkan? Ya, tuanku. Wajah horor menggerak-gerakkan kaki burungnya, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Tapi, bolehkah saya bertanya, Tuan, kenapa berhenti di sana? Lubang hidung Seth melebar. Satu kalimat lagi dan kau akan hancur, wajah horor. Pilih kata-katamu berikutnya dengan hati-hati. Iblis itu menjilati gigi dengan lidah hitamnya. Ya, tuanku, apakah pemusnahan seorang dewa saja adalah hal yang layak bagi dirimu yang mulia? Bagaimana kalau kita bisa menciptakan energi kekacauan yang lebih banyak untuk memberi makan piramidamu selamanya dan membuatmu menjadi tuan yang kekal di seantero dunia? Kilatan lapar menari-nari di mata Seth. Raja di seluruh dunia, kedengarannya sangat menyenangkan. Dan, bagaimana kau bisa mewujudkan itu semua, iblis lemah? Oh, bukan aku, tuanku. Aku hanya cacing yang tidak berarti. Tapi, kalau kita menangkap yang lain, Nepti Seth menendang dada si wajah horor, dan iblis itu pun jatuh terjengkang, mengerang. Ku bilang, jangan pernah mengucapkan namanya. Ya, tuan, si wajah terengah-engah. Maaf, Ten. Tapi kalau kita menangkap dia, dan yang lainnya, bayangkan kekuatan yang bisa kau serap. Dengan rencana yang tepat. Seth mulai mengangguk, memikirkan gagasan itu. Kupikir sudah saatnya kita menggunakan Amos Kane. Aku tegang. Apa Amos ada di sini? Brilian, Tuan. Sebuah rencana brilian. Ya, aku senang aku memikirkannya. Segera, wajah horor, segera, Horus, Isis, dan istriku yang berkhianat akan berlutut di kakiku dan Amos akan membantu. Kita akan mengadakan reuni keluarga yang menyenangkan. Seth mendongak lurus ke arahku, seolah dia tahu aku ada di sana, dan memberiku senyuman kusayat dirimu menjadi potongan kecil. Bukankah itu benar, nak? Aku ingin melebarkan sayap dan terbang. Aku harus keluar dari gua ini dan memperingatkan Sadie. Namun, sayapku tidak mau bekerja. Aku duduk di sana, lumpuh, sementara Seth mengulurkan tangan untuk menangkapku.